Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Nah, pada kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai salah satu topik penting di dalam pekerjaan pelayanan atau pekerjaan penginjilan, yaitu tentang stamina dalam pelayanan. Jadi topik atau tema pada hari ini yaitu stamina seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau ngomong tentang stamina itu berarti endurance atau kemampuan seseorang untuk bisa bertahan sampai akhir dan dalam keadaan kondisi yang masih baik, kondisi yang masih kuat. Jadi kalau seorang atlet mempunyai stamina atau endurance atau daya tahan yang baik, artinya dia bisa mengikuti satu pertandingan sampai selesai dan berhasil dengan baik dalam pertandingan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang pelayan Tuhan juga harus memiliki stamina ya, dan stamina yang baik itu sangat diperlukan di dalam melakukan pelayanan. Mengapa? Karena memang pelayanan harus tuntas dan pelayanan itu harus berhasil. Karena itu ya hamba Tuhan memiliki stamina atau endurance atau kemampuan daya tahan yang kuat di tengah-tengah hal atau masalah yang dihadapinya ya. Jadi dia mempunyai tujuan pelayanan, tapi di saat yang sama juga dia ada banyak hal yang mempengaruhi dia ya. Namun dalam keadaan yang berat, yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan itu, dia harus tetap bertahan dan dia harus berhasil di dalam melakukan pelayanan. Pelayanan tidak boleh berhenti di tengah jalan, tapi harus sampai tuntas atau sampai berhasil. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, pada sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pasal 1 ayat 1 ya dan seterusnya, dan hari ini kita akan masuk di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang menjelaskan tentang stamina pelayanan Paulus, Timotius dan Silas. Nah, mengapa demikian? Karena memang mereka bertiga ini, Paulus, Timotius, Silas, dan juga ada Lukas di sana. Mereka selesai pelayanan yang dilakukan di Filipi, dan kemudian kita tahu bersama bahwa ketika mereka di Filipi itu mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit karena mereka dimasukkan dalam penjara, ditempatkan di penjara di tempat yang paling dalam, kemudian dipasung, dan pada akhirnya mereka diselamatkan Tuhan dan mereka keluar dari kota Filipi untuk masuk di kota Tesalonika. Jadi panggilan pertama pelayanan Paulus di benua Eropa yaitu melayani di Filipi, dan ternyata yang diterima atau yang dihadapi Paulus dan tim pelayanannya adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun demikian mereka bisa keluar dari kesulitan itu dan mereka masuk ke kota kedua yaitu kota Tesalonika yang ternyata juga membawa tidak mudah bagi mereka berada di Tesalonika. Mereka masuk ke kota Tesalonika dan kita sudah baca dari kisah para rasul sebelumnya bahwa di kota Tesalonika pun mereka mendapat tantangan yang sangat berat. Namun demikian Paulus dan Silas, Timotius dan Lukas bersama-sama dengan mereka sebagai satu tim pada saat itu mereka bisa bertahan dari Tesalonika dan kira-kira sekitar 3 minggu atau 3 hari Sabat mereka melayani di Tesalonika, dan kemudian mereka ada huru-hara yang sangat besar, protes yang sangat besar, dan kemudian mereka keluar dari Tesalonika dan pergi ke kota selanjutnya yang bernama kota Berea. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, meskipun keadaan yang begitu sulit, tetapi Paulus, Silas, Timotius menunjukkan bagaimana daya tahan mereka yang luar biasa di dalam pelayanan. Mereka sudah dipanggil Tuhan datang ke benua Eropa bukannya mendapatkan sesuatu yang agak mudah bagi mereka untuk bisa melayani Tuhan. Ternyata mereka mendapat tantangan yang begitu berat dari lingkungan yang ada pada saat itu. Kemudian keluar dari suatu kota masuk ke kota yang lain, bukannya mereka mendapatkan hal yang lebih mudah, ternyata mereka juga mendapat tantangan yang lebih berat di kota yang kedua, yaitu kota Tesalonika. Namun demikian, Bapak Ibu, mereka berhasil keluar dari situ, dan nanti kita akan melihat bahwa di kota Tesalonika pun ya
Di sana mereka menunjukkan bagaimana keberhasilan yang luar biasa di samping tantangan yang begitu berat. Mereka menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Dan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini menunjukkan hal itu. Bagaimana Paulus dan Silas dan Timotius mempunyai daya tahan yang luar biasa atau stamina yang luar biasa keluar dari hal yang berat untuk masuk di dalam pelayanan-pelayanannya atau sampai tuntas melakukan pelayanan yang dilakukan. Bapak Ibu semua, ada seorang penulis Kristen yang bernama Amanda William ya, pada bulan Januari tahun 2024 ini dia mengeluarkan suatu artikel yang berjudul tentang stamina hamba Tuhan ini ya, stamina seorang hamba Tuhan atau stamina seorang pelayan. Dan dia mengatakan bahwa secara alkitabiah atau biblically yang dimaksudkan dengan stamina itu adalah kesabaran dan kesetiaan dalam menekuni persoalan-persoalan, dalam melewati persoalan-persoalan yang berat, tantangan-tantangan yang berat karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, jadi menurut Amanda William yang dimaksudkan dengan stamina seorang hamba Tuhan adalah kemampuan seorang hamba Tuhan itu atau seorang pelayan Tuhan itu dalam hal penuh kesabaran. Jadi dia penuh dengan kesabaran dan kesetiaan untuk secara tekun menjalani berbagai pencobaan dan berbagai tekanan yang berat karena hanya kekuatan yang dia terima dari Tuhan. Jadi kuncinya dia sabar, dia mampu menjalankan itu, tapi itu semua karena kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Itu definisi yang disebut dengan stamina hamba Tuhan atau endurance dari seorang pelayan Tuhan yang disampaikan oleh penulis yang bernama Amanda William. Kemudian dia merujuk ke Ibrani pasal 12 ayat 1. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Nah ini, kata berlomba dengan tekun ini yang disebutkan dengan stamina-nya, ya, endurance-nya. Meskipun ada begitu banyak rintangan, tetapi berlomba dengan tekun dalam perlombaan atau dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, saya akan bacakan kepada Anda 1 Tesalonika 2 ayat 1, 2 dan 3. Ini semacam pendahuluan yang menyatakan bagaimana Paulus, Silas, Timotius ini mempunyai alasan, ya, mempunyai alasan atau mereka menyampaikan alasan-alasan mereka yang menunjukkan bagaimana kesetiaan mereka, ketekunan mereka dalam hal yang berat tadi, ya, dalam tantangan yang begitu berat, dalam masalah-masalah yang dihadapi, dan sekaligus menunjukkan bagaimana stamina mereka, ya, dalam melakukan pelayanan. Saudara-saudaraku, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3 bunyinya demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Nah, ini pandangan Paulus terhadap apa yang dia melayani di Tesalonika. Dia katakan bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Kemudian ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Nah, kita tahu Paulus masuk penjara, dipasung, ditempatkan di bagian penjara yang paling sulit di kota Filipi. Jadi meskipun kami masuk ke dalam penjara, dipasung dan ditempatkan seperti itu, kemudian ayat 3 mengatakan, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi itulah keadaannya. Jadi Paulus mengatakan begitu persoalannya yang begitu berat, namun mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Dan perjuangan yang berat itu bisa dilewati, ya. Nah, saudara, dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2 ini ingin menunjukkan bahwa meskipun berat, Paulus memiliki stamina, daya tahan, atau endurance untuk melayani. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa sampai Paulus memiliki hal itu?
Nah, dalam bacaan kita ini dalam ayat 3 sampai ayat 6, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 6, kita akan melihat bahwa ada variabel-variabel yang mempengaruhi daya tahan itu, ya, daya tahan atau stamina tim pelayanan itu. Dan ada variabel-variabel negatif dan ada variabel-variabel yang positif. Saudaraku, dari ayat 3 sampai 6 ada 7 variabel negatif yang tidak dilakukan oleh tim pelayanan atau tidak dilakukan Paulus, sehingga hal itu tetap menjaga stamina mereka. Artinya mereka bisa menghindari hal-hal yang negatif di dalam pelayanannya yang mempengaruhi pelayanannya, sehingga hal-hal itu tidak menurunkan atau meniadakan atau menihilkan stamina pelayanan mereka. Nah, mari kita melihat hal-hal tersebut, ya, 7 hal itu yang bisa menurunkan stamina seorang pelayan di dalam melakukan tugasnya. Nah, bagi Paulus dan timnya, mereka tidak melakukan hal itu sehingga mereka tetap memiliki stamina di dalam pelayanan. Saudara, yang pertama adalah dalam ayat 3 mengatakan begini, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ya, sekali lagi saya ingin membaca ini, sebab nasihat kami atau pelayanan kami ini tidak lahir dari kesesatan, yang kedua tidak atau dari maksud yang tidak murni, dan yang ketiga tidak disertai tipu daya. Jadi dari ayat ini aja ada 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama adalah kesesatan, bahwa pelayanan kami ini tidak lahir dari kesesatan. Nah, yang dimaksudkan dengan kesesatan di sini adalah apa yang disebut dengan hidden motives atau impure motives, ya. Jadi motif yang tidak murni, motif-motif yang tersembunyi, atau yang disebut dengan agenda pribadi. Jadi karena tidak ada kesesatan itu artinya tidak ada motif yang tersembunyi, tidak ada motif yang tidak murni, dan tidak ada agenda pribadi. Ya, kalau ada agenda pribadi dalam pelayanan pasti stamina nggak bisa bertahan, ya, nggak bisa bertahan lama karena mempunyai kepentingan atau agenda-agenda pribadi. Jadi yang pertama itu, ya, hal negatif yang tidak dimiliki oleh tim pelayanan ini sehingga mereka stamina pelayanan tetap baik, yaitu bahwa mereka tidak memiliki agenda pribadi, motif tersembunyi, atau dengan kata lain mereka tidak lahir dari kesesatan. Ya, pelayanan mereka tidak lahir dari kesesatan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa pelayanan Paulus dan timnya ini tidak lahir dari maksud yang tidak murni, ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, itu yang pertama tadi. Yang kedua, lahir dari maksud yang tidak murni. Jadi berasal dari maksud yang tidak murni. Bapak Ibu saudara sekalian, maksud yang tidak murni ini artinya pelayanan yang mempunyai tujuan yang tidak murni. Jadi mereka tidak memiliki itu, mereka mempunyai pelayanan dengan tujuan yang murni, ya. Dan karena itu membuat mereka bisa bertahan di dalam pelayanan. Nah, banyak orang yang melayani Tuhan tetapi dengan maksud yang tidak murni, ya. Tidak sungguh-sungguh maksud yang berasal dari Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi ada maksud atau tujuan lain. Kalau Anda mempunyai tujuan yang lain dalam pelayanan, maka Anda itu akan menurunkan stamina Anda apabila tujuan itu tidak terpenuhi. Jadi yang pertama, kesesatan atau wrong motive atau impure motive atau hidden motive. Yang kedua adalah maksud atau tujuan yang tidak murni. Yang ketiga adalah yang disebut dengan tipu daya. Jadi pelayanan Paulus dan tim ini tidak disertai dengan tipu daya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, tidak lahir dari maksud yang tidak murni, juga tidak disertai dengan tipu daya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tipu daya itu artinya menipu, ya, menipu, memperdayakan atau menipu orang yang menjadi sasaran pelayanan. Dan Paulus dan Silas dan Timotius mengatakan bahwa kami melayani tidak disertai dengan tipu daya. Kami tidak menipu, pelayanan kami tidak menipu Anda, orang-orang di Tesalonika, dan kami tidak melakukan trik atau hal-hal yang membuat kamu seperti ditipu atau masuk dalam penipuan. Masuk ke dalam penipuan terhadap kamu. We are not trying to trick you, kata Paulus dan Silas. Kami tidak bermaksud untuk menipu Anda.
Bapak Ibu, itu adalah 3 hal ya yang merupakan hal negatif yang tidak dilakukan oleh tim pelayanan sehingga mereka punya stamina tetap kuat. Di dalam ayat keempat dikatakan bahwa pelayanan mereka ini tidak menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan manusia. Nah, banyak pelayan yang memang menyenangkan hati manusia, tetapi sebaliknya mendukakan Allah. Di dalam ayat 4 dikatakan, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Kami melayani bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang keempat. Hal yang keempat, kenapa mereka punya daya tahan atau stamina pelayanan yang bagus? Karena mereka dalam melayani bukan untuk menyukakan manusia, tapi untuk menyukakan hati Allah. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa Paulus dan tim pelayanan tidak pernah bermulut manis. Ya, dalam ayat kelima dikatakan, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah kasih. Jadi tidak bermulut manis. Tidak bermulut manis artinya berjanji hal-hal yang tidak akan tidak dilakukan, ya hanya berjanji kepada jemaat, tapi sebetulnya tidak dilakukan, menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja, sementara hal-hal yang harus dilakukan dan yang benar itu tidak dilaksanakannya atau tidak dikatakan, tidak bermulut manis. Yang kelima. Yang keenam, yaitu tidak bermaksud loba yang tersembunyi. Jadi Paulus dan tim pelayanan ini mereka mengatakan dalam pelayanan kami tidak bermaksud loba yang tersembunyi. Saudara, loba yang tersembunyi ini artinya serakah. Jadi kami tidak serakah. Kalau kami serakah, pelayanan akan kacau ya. Dalam pelayanan, kalau seorang pelayan atau hamba Tuhan itu sudah serakah, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Serakah artinya pengen untung banyak, pengen mendapatkan uang yang banyak. Uang adalah yang paling utama. Nah, karena serakah orang bisa meninggalkan satu pelayanan ya demi untuk pelayanan yang lain. Jadi pelayanan yang seharusnya dia lakukan, dia bisa korbankan, dia bisa tinggalkan itu demi untuk pelayanan yang lain yang mendatangkan keuntungan yang lebih banyak bagi dia atau mendatangkan uang yang lebih banyak bagi dia. Nah, ini yang disebut dengan serakah. Namun Paulus dan Timotius dan Silas mereka mengatakan kami tidak bermaksud loba yang tersembunyi. Kami tidak serakah di dalam pelayanan kami. Bapak Ibu, itu yang keenam. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bahwa mereka tidak mencari pujian dari manusia. Ayat 2, pasal 2 ayat 6 mengatakan kami tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul Kristus. Bapak Ibu, inilah 7 hal. Yang ketujuh ini adalah tidak mencari pujian dari manusia. Ini salah satu variabel yang paling penting dalam menentukan stamina seseorang dalam melayani. Karena kalau Anda mencari atau seseorang mencari pujian dari manusia, maka ketika dia tidak mendapat pujian itu, maka otomatis itu akan menurunkan semangat, spirit atau endurance-nya atau daya tahannya atau kemampuannya dalam melayani. Paulus, Silas dan Timotius mengatakan we were not looking for praise from people, ya, tidak mencari pujian dari manusia. Saudara-saudara sekalian, itu adalah 6 hal yang negatif yang dihindari Paulus supaya stamina mereka dalam pelayanan itu tetap bertahan, ya. Keenam hal itu adalah kesesatan, mempunyai maksud yang sesat. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang tidak lahir dari tujuan yang murni, pelayanan yang tidak disertai dengan tipu daya, kemudian pelayanan yang tidak menyukakan hati manusia, kemudian pelayanan yang tidak bermulut manis, kemudian yang keenam yaitu tidak serakah, dan yang terakhir adalah tidak mencari pujian dari manusia. Bapak Ibu, apa ini artinya bagi kita, bagi Anda?
Mulai dari sekarang dalam pelayanan supaya stamina kita tetap kuat dalam pelayanan, maka kita harus hindari hal-hal yang negatif ini. Supaya stamina pelayanan tetap ada, menyala-nyala, tetap semangat, tetap baru setiap saat, maka kita harus menghindari hal-hal yang negatif ini. Saudara, kadang-kadang di awal pelayanan, kalau kita punya satu periode pelayanan, maka di awal pelayanan kita mempunyai stamina yang kuat. Tetapi ketika kita dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk hal-hal negatif, tadi 6 hal negatif yang saya sebutkan tadi, maka kemudian pelayanan kita menjadi terganggu, stamina kita menjadi berkurang, dan pada akhirnya hasil yang kita peroleh dalam pelayanan itu juga tidak baik. Nah, seringkali kita di awal-awal bagus, tapi kemudian di tengah jalan tergoda, lalu kemudian stamina pelayanan menurun, dan pada akhirnya pelayanan itu berhenti. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hindari hal-hal yang negatif supaya dia tidak mengganggu, supaya hal-hal yang negatif itu tidak akan mengganggu stamina, menurunkan, menihilkan atau meniadakan stamina atau endurance atau daya tahan Anda di dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah hal yang negatif. Tetapi di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 12 ini, selain hal-hal yang negatif yang tadi kita bisa lihat dari ayatnya yang pertama, ayat yang ketiga, 4, 5 dan 6, maka juga ada hal-hal yang positif. Jadi ada hal yang negatif tapi hal yang positif. Dan hal yang positif itu apa? Itu yang berarti bahwa hal-hal itu yang mempertahankan dan menambah stamina pelayanan. Kalau hal yang negatif itu mengurangi stamina pelayanan, hal yang positif ini menambah dan mempertahankan stamina pelayanan. Nah, saudara, mari kita melihat hal-hal itu di dalam ayat 7 mengatakan begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya, tetapi kami berlaku ramah. Jadi hal yang pertama adalah ramah. Seorang pelayan Tuhan adalah pelayan yang ramah, ya, seorang yang ramah. Apa arti kata ramah? Ramah itu artinya baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Menyenangkan orang lain, ya, orang yang banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan ramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sikap yang pertama seorang pelayan yang membuat stamina pelayanannya tetap berjalan, yaitu bahwa dia ramah terhadap semua orang. Kami berlaku ramah dikatakan seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Nah, saudara, kalau seorang ibu yang baik mengasuh dan merawat anaknya, dia pasti menjaga itu, dia sangat ramah, sangat baik kepada anaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus dan tim pelayanannya. Hal yang kedua terambil dari ayat 8. Ayat 8 berbunyi demikian, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Saudara, ini sangat penting. Bukan saja kami rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga kami membagi diri kami sendiri. Jadi hal yang kedua yaitu membagi hidup dengan jemaat. Ya, seorang pelayan di hal yang positif yang membuat dia bertahan dalam pelayanan, yaitu bahwa dia membagi hidupnya dengan jemaat. Nah, apa artinya kata membagi hidup? Frasa membagi hidup dengan jemaat ini berarti empati dan simpati dan memberi diri untuk menjadi bagian hidup dengan jemaat dan merasakan apa yang dirasakan jemaat dan mengatasi apa yang dihadapi oleh jemaat. Itu yang disebut dengan membagi hidup dengan jemaat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu ramah. Yang kedua, membagi hidup dengan jemaat. Nah, dari pasal 2 ayat 8 tadi. Pasal 2 ayat 9, hal yang ketiga. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, ini menunjukkan bagaimana Paulus dan timnya ini melakukan kewajiban pelayanan, tetapi mereka juga ikut bekerja. Mereka juga bekerja, sehingga mereka mengatakan begini, sementara kami bekerja siang malam. Jadi mereka bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang membuat stamina seorang pelayanan itu bertambah atau bertahan atau tetap sampai akhir, yaitu pelayan yang tidak membebani jemaat, ya, tidak membebani jemaat, ya, karena mereka bekerja karena mereka di samping melayani, mereka juga bekerja siang dan malam. Tidak membebani jemaat secara finansial. Saudara-saudara sekalian,
kita tahu terutama ketika Paulus melayani di kota Korintus, ya, kita tahu di sana bahwa Paulus adalah seorang, secara eksplisit mengatakan bahwa Paulus adalah pembuat kemah. Jadi dia membuat kemah untuk hidupnya, ya, untuk kebutuhan finansialnya. Memang di Tesalonika tidak disebutkan apa yang dilakukan Paulus, apa yang sebagai pekerjaan Paulus itu apa, ya, tidak disebutkan secara eksplisit. Namun demikian di dalam ayat 9 mengatakan bahwa kami bekerja siang dan malam. Kami bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi memang selama melayani Tuhan, mungkin malam hari melayani Tuhan, atau sebagian dari waktunya digunakan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam rombongan ini kan kita tahu ada Lukas juga, dan Lukas adalah, kita tahu, seorang tabib atau seorang dokter. Mungkin saja dia juga melayani, dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial tim pelayanan ini. Sementara kita nggak tahu Silas dan Timotius ini mereka mempunyai keahliannya apa. Timotius yang masih muda, Silas sebagai salah seorang yang sudah senior, ya, kita nggak tahu dia melakukan apa sebagai pekerjaannya. Tapi yang pasti dalam tim itu mereka semua bekerja. Mereka bekerja karena dikatakan kami bekerja siang dan malam. Jadi mereka semua bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi yaitu berlaku ramah, yang kedua membagi hidup dengan jemaat, yang ketiga hal positifnya yaitu bahwa tidak membebani jemaat secara finansial. Yang keempat terdapat dalam ayat 10, kamu adalah saksi. Ayat 10 berbunyi demikian, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami. Jadi yang keempat, hal yang positif yaitu mereka ini saleh, ya, artinya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka adil, mereka memperlakukan semua orang secara benar, secara sama, dan kemudian mereka tak bercacat, ya, tidak bercacat dalam hal apapun. Ini adalah hal yang keempat, ya, hal yang positif yang keempat yang membuat stamina pelayanan mereka tetap jalan. Hal yang kelima yaitu dalam pelayanannya Paulus dan tim ini melakukan pendekatan pribadi dan pelayanan secara pribadi bagi setiap orang, ya. Dikatakan dalam ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh tim pelayanan ini adalah personal approach, ya. Jadi tidak melayani secara jemaat, memang menyampaikan firman Tuhan, melayani, mengajarkan secara jemaat, tetapi selain itu mereka menasihati setiap anggota jemaat. Jadi ini dikatakan seorang demi seorang. Jadi ini adalah personal approach yang dilakukan oleh Paulus, pendekatan pribadi, mengenal setiap jemaat, mengenal setiap orang, dan melayani mereka secara pribadi, ya, menasihati mereka secara pribadi. Karena personal approach ini, ya, maka mereka bisa bertahan. Mereka tahu setiap orang, mereka mengenal setiap orang, dan mereka memberikan nasihat kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, itu yang kelima. Dan yang terakhir yaitu hal yang positif bahwa Paulus, Timotius, dan Silas meminta dengan sangat supaya setiap orang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi frasa yang digunakan, kami meminta dengan sangat. Jadi kata meminta dengan sangat ini berarti ini ada hubungan-hubungan yang personal, hubungan yang khusus dan yang terbuka, ya, terbuka untuk dialog, untuk berbicara dengan setiap orang. Nah, karena itu mereka katakan surat ini dalam ayat 12 mengatakan bahwa kami meminta dengan sangat, ya. Paulus, Silas, Timotius meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi ada hal yang negatif dan hal yang positif yang membuat supaya stamina pelayanan tetap berjalan, ya, tanggung jawab, tugas, dan pelayanan tetap diselesaikan dengan baik. Ada 6 hal. Yang pertama adalah ramah terhadap jemaat. Yang kedua, membagi hidup dengan jemaat. Yang ketiga, tidak membebani jemaat secara finansial. Yang keempat, saleh, adil, dan tak bercacat, terutama hubungan dengan jemaat, ya, adil, saleh.
tidak bercacat, artinya tidak membuat kesalahan. Yang kelima, memiliki hubungan pribadi, ya, personal approach tadi, setiap orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan yang baik dengan setiap jemaat. Dan yang terakhir adalah menasihati dengan tujuan supaya jemaat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menasihati ini menunjukkan lagi-lagi hubungan pribadi, ya, keterbukaan yang bisa dibangun antara pelayan dengan jemaat. Saudara-saudara sekalian, ini berarti bahwa supaya Anda memiliki stamina yang baik, maka hal yang positif ini harus Anda lakukan. Supaya Anda memiliki stamina pelayanan yang baik, maka hal-hal yang negatif tadi harus Anda jauhkan di dalam pelayanan Anda. Nah, sebagai bekal, sebagai sesuatu yang bisa kita pegang untuk mempertahankan, menjaga stamina kita ini tetap atau bahkan meningkatkan stamina Anda dalam pelayanan, maka yang pertama yaitu bahwa stamina pelayanan itu tidak boleh melemah, tidak boleh kendor. Jagalah stamina pelayanan Anda. Kalau Anda diberikan tugas untuk satu pelayanan, maka sudah pasti seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, Silas, dan Timotius, bahwa mereka punya tantangan yang berat. Tantangan pelayanan datang dari mana saja, datang dari dalam tempat pelayanan, dari lingkungan, dari dalam tempat di mana Anda berada. Begitu banyak tantangan-tantangan dalam pelayanan. Tetapi sesuai dengan definisi pelayanan, definisi stamina seorang hamba Tuhan itu, yaitu kemampuan dia untuk bertahan secara setia dan dengan sabar menghadapi berbagai tantangan itu karena pertolongan Tuhan. Itu adalah yang disebut dengan stamina pelayanan. Jadi dengan Anda memiliki itu, maka pelayanan tidak boleh kendor. Stamina tidak boleh kendor karena stamina pelayanan sendiri menentukan tentang bagaimana kemampuan atau daya tahan Anda. Saudara, ada seorang yang ada contoh yang sangat baik dari Billy Graham. Billy Graham adalah salah satu contoh bagaimana stamina pelayanan itu tetap dia pertahankan. Di hari tuanya, di hari seniornya, dia sudah tidak lagi melayani mimbar, lebih banyak dia berada di tempatnya, ya, tempat kediamannya, dan banyak orang yang sering dia jumpai datang berjumpa dengan dia. Dan di hari tuanya, Billy Graham berdoa kepada Tuhan dan dia sampaikan bahwa dia ingin melayani setidaknya satu orang setiap hari, satu jiwa setiap hari untuk bisa diselamatkan. Dia katakan, Lord, give me another soul to be saved today. Ya, berikanlah saya jiwa yang lain untuk bisa diselamatkan pada hari ini. Nah, itulah stamina dia sampai sudah tua, sudah senior sekalipun dia tetap melayani. Dan dia ketika tidak lagi bisa melayani di mimbar, dia sampaikan, oh Lord, give me another soul. Berilah saya satu jiwa lagi to be saved today, untuk dibawa kepada Tuhan hari ini, untuk diselamatkan hari ini. Itu adalah stamina tetap melayani dalam keadaan yang sulit, tetap semangat, tetap bisa melayani Tuhan dengan keberadaannya. Bapak Ibu Saudaraku, ada variabel negatif yang harus Anda hindari. Banyak variabel negatif yang menurunkan stamina Anda, maka Anda harus hindari. Seperti tadi contoh-contoh yang disebutkan. Dan ada banyak variabel yang positif juga yang harus Anda pegang. Pegang, jaga, pelihara, identifikasi hal-hal negatif yang terjadi di sekitar Anda yang sebetulnya menghalangi Anda dalam pelayanan, dan seterusnya mengurangi stamina Anda, semangat Anda dalam pelayanan. Tujuan yang salah, motif yang salah tadi, bersifat serakah dalam pelayanan, itu adalah hal yang negatif. Sementara hal yang positif juga banyak yang bisa Anda pegang, Anda jaga itu supaya Anda bisa melayani dengan baik. Nah, saudaraku, tadi saya sebutkan tentang variabel. Jadi ada variabel itu adalah variabel negatif, ada variabel positif yang menentukan stamina dalam pelayanan. Tapi ada satu hal, di samping variabel kalau kita belajar itu, ya, di samping variabel ada yang disebut dengan konstanta. Kalau konstanta itu bukan variabel, tetapi sesuatu yang mutlak, yang menentukan stamina pelayanan. Jadi ada variabel pelayanan yang menentukan stamina pelayanan, tapi juga ada konstanta. Dan konstanta ini tidak berubah. Apa itu konstanta? Konstanta dalam pelayanan atau sesuatu yang tidak berubah di dalam pelayanan itu, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah memberi hidup kekal bagi setiap pelayan. Setiap pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh pasti dia telah menerima
anugerah hidup kekekalan yang datang dari Allah, yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dan itu adalah yang disebut dengan konstanta, dia tidak berubah. Yang lain bisa berubah, variabel bisa berubah, tapi konstanta tidak berubah. Dan konstanta itu adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap hamba Tuhan, kepada setiap Anda, kepada setiap pelayanan. Dan karena itu, dia menyertaimu dan dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu. Tuhan menyertaimu dan Tuhan bersama kamu di dalam pelayanan pekerjaanmu senantiasa, karena itu adalah sesuatu konstanta, itu adalah sesuatu yang mutlak. Mulai hari ini, saudara-saudara sekalian, meskipun ada banyak variabel negatif, hindarilah semua variabel itu. Ada variabel hal-hal yang positif, jaga semua variabel itu supaya itu tetap ada dalam kehidupan Anda. Menjaga stamina Anda dalam pelayanan, endurance, daya tahan Anda melakukan pelayanan sampai selesai, sampai tuntas. Tetapi juga ingat ada hal yang paling penting, yaitu selain stamina pelayanan yang ditentukan oleh variabel-variabel yang banyak itu, hal-hal yang banyak itu, ya, aspek-aspek yang banyak itu. Ada satu hal yang sangat penting yang menentukan stamina pelayanan, yaitu konstanta bahwa Anda telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena Anda sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka itu tidak bisa menahan Anda untuk membagi keselamatan itu kepada orang lain. Tuhan menyertaimu, Tuhan menjaga pelayananmu karena kamu telah menerima keselamatan sebagai penentu stamina kehidupan Anda. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.